Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara RK, Joseph Albert Michael, dan bersama Muslim tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana diskusi lengkapnya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo, Muslim Segar. Muslim Asgar, selamat malam. Oh, Muslim Asgar, silakan buka Iya. kameranya. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa buka kameranya, Pak? Boleh, boleh. Ya, silakan. Monggo buka kameranya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanya nih. Gini Bang. Siapa Islam? Kalau yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, Bapak Bang? Islam enggak? Bapak Islam enggak? Namanya Muslim. Muslim kan orang Islam, Bang. Saya juga mau bilang Muslim bisa, ya. Iya. Bisa kan? Enggak Ya lah. udah. Enggak, saya Terserah nama aja Muslim. dong. Oke, silakan. Ada ke apa? Ya. Saya mau Ada- bertanya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus? Oke, Yesus adalah Allah yang menciptakan juga, karena Dia adalah Firman Yesus? Allah. Dia Kalau adalah Bapak Firman siapa? Allah. Nih, saya Kenapa kasih enggak tunjuk ke ayat Bapak? saja. Kenapa enggak ke Diam, Bapak? diam, Bapak diam. Ya, Boleh, boleh. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak. Ya. Yesus ini adalah Firman Allah. Oke? Bapa tanpa firman berarti Bapa ini bisu. Oke, Pak? Kita lagi Kenapa bicara Bapak bisu? Bapa dan Putra. Ya. Yesus adalah firman Allah. Mengapa Yesus adalah firman Allah? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Bapak ngerti dulu di sini. Bapa tanpa firman itu artinya Bapa itu bisu. Ya. Menurut Bapak, firman itu diciptakan, firmannya Allah itu diciptakan atau tidak? Gini, Enggak, Bapak fokus dulu biar kita Bapak orang yang pintar kan, cerdas kan? Oke. Boleh. Bapak jawab biar kita seiring berjalan, kita logika terbuka nih. Saya ingin buka pikiran Iya. Bapak nih. Ya, boleh. Bapak kalau tidak memiliki firmannya Bapak ini ciptaan bukan? Firman-nya Bapak itu ciptaan. Nah, ini yang saya bilang Bapak salah. Kalau Bapak Apa? mengatakan firmannya Allah itu ciptaan, berarti sebelumnya Bapak tidak memiliki firman. Oke? Kalau Bapak tidak Gini. memiliki firman, berarti itu adalah Bapak itu bisu. Nah, Kenapa Bapak bisa? sekarang Gini, gini Bapak. sebentar. Coba Bapak tunjukkan di dalam Bapak kan bilang firman adalah ciptaan kan? Bapak tunjukkan di dalam Al-Qur'an menyatakan kun fayakun jadilah firmanku. Kalau Bapak kan mengatakan firman adalah ciptaan. Di mana Allah menciptakan di mana Allah menciptakan firman? Kun fayakun jadilah firmanku. Bagaimana dia menciptakan bagaimana dia menciptakan firman? Sementara dia sebelumnya belum ada firman. Di mana tunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allahmu menciptakan firman? Coba. Gini. Kalau di agama Kristen itu, Enggak, coba Bapak bicara dulu agama Bapak. Di mana Enggak, di dalam sebentar. Al-Qur'an Allahmu menciptakan firman? Coba. sebentar. Kalau di Jangan agama, kemana-mana, jangan kabur Pak. Karena ini saya ingin buka pikiran Bapak nih supaya Iya, kita boleh. memulai dengan Tapi kan ajaran saya- Tritunggal. enggak, saya mau melebar dulu. Jangan melebar, kita berpikir diversi. Saya lagi mengajak Anda untuk berpikir diversi, bukan berpikir konversi. Kita berpikir secara mengkerucut. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah menciptakan firman, jadilah firman kun fayakun jadilah Gini, firman. Bang. Secara logika dulu, Bang. Jangan Ini gua pakai logika dari tadi, gua pakai logika nih Pak. Sehingga gua mau buka menarik pikiran ke sana. Bapak nih. Gini. Abang itu, Bang RK itu
dari rahim ibu abang itu dari firman Bapak. Itu kan dari firman Bapak, Bang. Semua ini, kita ini semua itu atas dari firman. Abang RK itu dilahirkan itu, Abang Yosef dilahirkan jadi dari firman, Bang. Dari firman, maaf Pak, salah Pak. Bukan Yesus. Saya dilahirkan karena darah Pak, berdasarkan hubungan biologis Pak. Ya, kalau Bapak penciptaan masih sampai sekarang, itu Allahnya Bapak. Kalau kami, Allahnya kami, penciptaan sudah selesai 6 hari Pak. Ya, kalau Bapak bilang manusia masih diciptakan sampai sekarang, itu imannya Bapak. Gini, Oke. Kenapa? Oke, sekarang Bapak jawab, Bapak jangan kenapa terus Bapak. Saya tidak bisa menuju ke pembahasan selanjutnya tentang Tritunggal Pak. Tentang siapa yang menciptakan segala sesuatu. Bapak tinggal jawab jujur. Ada nggak di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman? Bang, sebentar. Enggak, saya mau Bapak jujur. Kejujuran Bapak saya butuh. Biar saya bisa lanjutkan. Bapak sudah besar. Bapak sudah besar kan? Bapak sudah dewasa kan? Nah, kalau Bapak sudah dewasa, saya minta kejujuran Bapak, di mana di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman-Nya. Kun fayakun jadilah firman. Banyak Allah di dalam firman satu saja di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman. Jadilah maka dia jadi. Satu saja di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman. Surah berapa, ayat berapa? Ada Bang, banyak. Iya, kalau banyak saya minta satu saja Pak. Iya Bang, saya ambil Quran dulu. Saya minta satu saja. Saya minta satu saja ayatnya. Bapak bilang banyak, saya minta satu aja. Satu aja Pak. Please, satu aja please. Please Pak, kalau nggak ada bilang nggak ada Pak. Kalau ada ya ada, please Pak, satu aja Pak. Ada banyak Bang. Gini. Udah kalau banyak please Pak, satu aja please Pak. Satu aja Pak, please. Satu aja Pak. Santai Bang, santai. Kita santai aja. Gua minta satu Pak, biar kita lanjutkan satu aja. Kalau ada bilang ada, kalau tidak katakan tidak. Alkitab mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Don't worry Bang, di Al-Quran itu Allah kalau ada mengatakan don't worry, tunjukkan satu aja ayat kalau mengatakan banyak. Dia menciptakan langit dan bumi, semua isinya itu dengan kun fayakun. Jadilah maka dia jadi Bang. Jangan khawatir Bang. Nanti saya akan kembali lagi Pak. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, lihat ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Dari segala yang dijadikan. Nah, kamu tahu Dia ini siapa Pak? Dia ini adalah siapa Pak? Firman yang telah menjadi manusia. Yang bersama-sama dengan Allah ini Pak. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan firman-Nya ini menjadi manusia dengan tujuan kasih Allah begitu besar. Nih, firman menjadi manusia. Nah, Bapak pasti tidak akan mempercayai ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah menciptakan firman-Nya. Sehingga karena Anda mengatakan firman itu ciptaan. Ayo Pak, berdialog yang sehat Pak. Abang saya RK kan tunjukkan datanya. Bapak tunjukkan datanya. Saya tahu Bang RK itu udah debat pada sama orang data lo dalam Al-Quran. Karena gua udah tunjukin data, gua minta data lo dalam Al-Quran, ada nggak? Bang, santai dulu Bang. Banyak. Ya, satu aja please dong. Di firman Allah itu, dari firman Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya dan semua makhluk itu dengan kun fayakun Bang. Santai Bang. Yang jadi pertanyaan saya gini, kenapa Bang? Santai aja Bang, santai. Kenapa Bang RK dan Bang Joseph, semua orang Kristen itu tidak menyembah Bapak? Kenapa dia menyembah Yesus Bang, yang dilahirkan sama Bunda Maria Bang? Harus pakai logika Bang. Sudah. Ya, saya nggak usah menggebu-gebu Pak. Ya, kalau menggebu-gebu saya bilang jangan terlalu wasting energy pada saat Bapak sedang melontarkan suatu statement tanpa adanya pembuktian ya, karena Bapak tidak menyebutkan dalil satupun dalam Al-Quran, Bapak juga tidak menyebutkan dalil satupun dalam hadis. Oke, kita akan fokus masalah mengenai penciptaan. Abang RK, saya minta tolong Abang RK mungkin untuk buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4 Bang RK, saya minta tolong. Baik. Kamu bertanya kan bukti Yesus menciptakan langit dan bumi. Saya mau tanya sambil nunggu Bang RK bukakan, saya mau tanya sama kamu. Yang mengatur alam semesta ketika terjadi badai, cuaca, dan seterusnya, menurut kamu itu siapa? Nah itu Bang, yang jadi pertanyaan saya gitu. Itu saya kan Yesus itu bertanya sama kamu sesuai dengan iman. Tolong Pak, tolong. Mulut dengan otak, kecepatannya itu harus bisa lebih cepat otak daripada mulut.
Perhatikan saya bertanya. Saya bertanya, menurut iman Bapak yang mengatur alam semesta, cuaca, badai seperti itu siapa? Pak, tempatnya. Silakan, Bang RK mungkin boleh balik kamera. Nah, kita lihat di sini ya, ayat ketiga sampai dengan 4 kita baca. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, saya tahu perjanjian lama. Kita baca perjanjian lama supaya kita bisa menilai betapa konsistensinya Allah kami. Nanti saya akan buktikan bahwa Tuhanmu nggak konsisten, Pak. Ya, oke, kita buka Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Ayat 3. Ayat keempat, kita baca. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Pak, saya nak tanya. Kita fokus kepada pertanyaan di situ. Itu kan ada namanya itu gaya bahasa interrogatif ya dalam Amsal 30 ayat 4. Coba di-scroll lagi Amsal 30 ayat 4 di atas, scroll dikit. Nah, di situ dikatakan siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Dari pertanyaan itu kira-kira kalau misalkan dalam Islam terjawab itu siapa jawabannya, Pak? Kalau dalam Islam yang telah menetapkan ujung bumi, yang telah membungkus air, dalam artian air itu bisa diatur, badai itu bisa diatur, itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita buka lagi Bang RK minta tolong surah kitab Nahum. Nahum 1 ayat 3. Dalam perjanjian lama kita buka, ini kronologis teman-teman ya. Kronologis teman-teman. Sepakat ya, jawabanmu masih tetap Allah. Nahum 1 ayat 3 kita baca. Iya. Di situ dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Baca. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sepakat bahwa Allah bisa mengatur alam semesta sampai dikatakan secara perumpamaan. Nanti kita buktikan, nanti ada di dalam perjanjian baru peristiwa nyata di mana sesosok ilahi bisa berjalan dalam puting beliung dan badai. Sepakat ya, ini adalah Allah. Sepakat ya. Sepakat ya, Allah mengatur puting beliung, Allah menundukkan badai. Badai itu puting beliung hanya takluk kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam jagat raya. Good. Tolong Bang RK buka perjanjian baru sekarang. Lukas 8 ayat 24. Perjanjian baru ya. Selesai. Berarti perjanjian lama dengan Al-Qur'anmu itu yang datang belakangan setelah perjanjian lama sepakat bahwa Allah. Kita lihat dalam perjanjian baru yang kalian tolak. Ya, Lukas 8 ayat 24. Oke, kita baca Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ini kata murid-murid kepada Yesus, Guru, kita binasa. Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Pertanyaan saya once again sesuai dengan jawaban kamu 3 kali. Yang mampu untuk menundukkan badai, yang mampu untuk meredakan, bisa mengatur alam semesta, itu Allah atau siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasu'ahu Allah. Baca di situ. Selesai. Iya, Yesus adalah Allah. Kurang. Gini Bang, salah Bang. Kamu masih denial. Oke, Bang RK, saya minta tolong bukakan surah Al-Quran. Sekarang kita main ke Al-Quran. Kamu kan dari tadi nggak pakai dalil ya. Saya yang sudah menetap dari Islam 2 tahun, saya masih hafal. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 210. Di situ ayat pertama, ayatnya berbunyi hal yang dzuruna illa ayatihumullah. Baca Arabnya dulu Bang. Betul nggak saya sebut hal yang dzuruna tuh? Saking hafalnya saya. Hal yang dzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr
Wa ilallahi turja'ul umur. Ini Bang RK nampilin Al-Quran non bahasa Latin. Jadi kalau ada yang nuduh saya baca bahasa Latin, Anda keterlaluan. Itu full Arab kecuali terjemahannya. Di situ kita baca terjemahan langsung. Bapak tahu nggak ini berbicara apa? Kita baca. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan siapa Pak di situ? Ketika hari kiamat yang datang siapa? Yang datang siapa? Coba diperbesar. Yang datang siapa? Malaikat. Kecuali kedatangan malaikat. Siapa? Kecuali kedatangan malaikat. Siapa? Kecuali kedatangan. Kecuali Allah. Kedatangan Allah dalam apa? Dalam apa Pak? Dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi hari kiamat nanti sesuai dengan dalilmu itu sahih. Ayat Al-Quran lo ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin doif. Iya, Bang, benar. Ya. Berarti setuju ya, Allah yang datang hari kiamat bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Setuju kamu? Sampai di sini setuju? Iya, iya, semua ada perhitungan lah, Bang. Baik, ya, berarti kita fokusnya masalah hari kiamat. Allah datang bersama malaikat, fokusnya di situ. Oke, sekarang Bang R, minta tolong lagi. Boleh. Buka surah Al-Quran, surah Al-Fajr. Al-Quran, Al-Fajr ayat 12, ayat 22. Al-Fajr itu surah ke-89. 89, yes. 22 ayat 23. Ayat 22 23. Kita baca Arabnya dulu, Bang, biar afdol. Wajah Rabbuka wal malakus offan soffa. Artinya apa? Bersap-sap, malaikat bersap-sap. Ya, kamu cuma bisa malaikatnya doang. Wajah Rabbuka itu artinya dan datanglah Tuhanmu dan malaikat baris berbaris. Ya, kan saya nggak lihat, Bang. Ya, Bang kan lihat ini. Enggak, kan? Saya sudah hatam. Wajah Rabbuka itu gampang terjemahnya. Rob itu artinya Tuhan, wajah artinya datang. Coba di ayat sebelumnya Bang RK, ayat 21-nya. Kenapa bisa Tuhan orang Islam datang bersama dengan malaikat berbaris-berbaris? Sorry, itu Al-Fatihah ya? Oh enggak, sorry, bukan benar itu Al-Fajr. Oke. Kalla iza dukkatil ardu dakkang dakka. Betul ya? Jadi baca terjemahannya. Ya. Bang, jangan sekali-kali begitu apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Berarti di sini hari kiamat juga ya, Al-Fajr ya. Berbicara mengenai hari kiamat ya. Dua surah berbeda dalam Al-Quran menyatakan argumentasi yang hampir mirip, berbicara mengenai hari akhir, bumi diguncangkan, bumi. Sekarang Bang RK kita ke Alkitab. Jadi sampai dengan detik ini kamu paham ya bahwa Allah yang datang pada hari kiamat. Kita baca Alkitab. Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31. 29. Ya, kita baca ayat 29 ya. Kita baca di situ, kata Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, siksaan loh. Yesus juga ngomong siksaan loh. Berarti ini pengadilan akhir. Beda ya, kita nggak nyebut kiamat. Kita nggak kenal kiamat, hari akhir. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita lihat. Pada waktu itu, kata Tuhan Yesus lanjut di ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat selanjutnya Bang RK. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang menjadi unik adalah Yesus di sini mengatakan dia yang akan datang. Bahkan di situ digunakan kata anak, the son of man, anak manusia akan datang di atas awan-awan di langit bersama malaikat-malaikat. Kamu baca. Saya kalau dikatakan untuk mengakui penyempurna Al-Quran itu ya, menyempurnakan apa yang dikatakan oleh Tuhan saya. Tuhan saya merendahkan dirinya, mengatakan dia adalah anak manusia. Quranmu menyempurnakan itu dengan mengatakan dialah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri.
Jadi kesimpulannya dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan kalau kita boleh kutip Al-Quran itu konsisten, Allah yang datang pada hari kiamat dan Yesus adalah Allah itu sendiri, bro. Mau bantah silakan pakai data yang lain, atau mau yang saya gantian tunjukkan. Mau saya bantuin kamu, anggap saya ini bisa jadi dua posisi. Saya bisa jadi Islam, saya bisa jadi Kristen, mau? Mau? Boleh? Boleh tidak? Boleh tidak? Ke mana ini, bro? Saya nge-lag atau ini? Dia yang nge-lag. Oh, dia tiba-tiba nge-lag. Nah, pura-pura. Dah. Bukan pura-pura, Bang, emang bener nge-lag ini. Iya, saya cuma nanya, benar atau enggak? Iya, jadi kamu mau bantah pakai data juga nggak? Pakai dalil Al-Quran nggak kira-kira? Quran? Apa? Pakai dalil Al-Quran? Kalau itu udah, kalau Al-Quran itu udah jelas terang, Bang. Ya jelas terang, makanya menerangkan apa yang sudah terang. Al-Quran menerangkan apa yang sudah terang. Al-Quran menerangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangannya. Maka Al-Quran menerangkan bahwa benar Yesus itu adalah Allah. La ilaha illa ana surah apa itu? Saya tanya surah apa itu? Surah apa itu? Saya tanya sama kamu itu surah apa? Jangan asal kutip innani annallahu. Saya lupa lagi. Emang benar. Saya lupa. Copot identitasmu sebagai Islam, kamu tukeran sama saya. Saya lebih hafal sama kamu ayat. Kenapa? Itu surah Toha ayat 14. Surah Toha ayat 14. Tapi enggak, dim. Pak, jangan protes mulu. Apa yang disembah Abang itu melenceng, Bang. Jangan kejar-kejang, Pak. Jangan kejang-kejang, diam dengar. Bang RK, Pak. Iya, Bang RK tolong bukakan itu Bapak bacakan tadi. Iris kuping saya nggak seperti Nandar, cuman ngomong doang. Iris kuping sampai dengan detik ini nggak berani iris kuping. Buka surah Toha ayat 14, itu dalil yang Bapak bacakan. Saya sudah hatam itu. Ayat 14. Kita buktikan. Ceder, selamat datang di kebenaran. Baca itu. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya? Lebih hatam Joseph daripada yang Islam. Saya sudah bilang saya murtad 2 tahun. Saya murtad 2 tahun, Pak. Bayangin saya 2 tahun gak nyentuh Al-Quran. Pak, jangan kejang-kejang, Pak. Mic-nya dihidupkan. Anda masih jadi Islam, Anda gak hafal dengan ayat kitab suci Anda sendiri. Sangat dahsyat memang Islam ini. Lihat dia ngapain ini? Kamu mau ceramahin saya ya? Mau bilang katanya saya menyimpang, tersesat. Orang-orang yang menyimpang kamu mau tahu nggak? Kita fokus saja ke yang tadi, masalah hari kiamat, Bang RK, teman-teman ya. Kita fokus nih. Saya sebenarnya agak kasihan sih. Sebenarnya gini, saya agak bingung ya. Ketika di situ kan tadi kita fokus kepada 2 surah dalam ayat Al-Quran ya Bang RK. 2 surah yang berbeda dalam ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Fajr. Oke. Bang RK, saya minta tolong coba. Saya mau tanya sama Pak Muslim Asgar dan teman-teman Muslim lainnya, mungkin nanti boleh bantu Pak Asgar ya. Tolong bukakan surah Al-Qalam ayat 42. Surah Al-Qalam itu tulisannya Q-A-L-A-M. Qalam ayat 42. Silakan dibuka. Surah 68 ya? Iya, betul. Surah Al-Qalam 40. Tadi kan kita kan menyaksikan sendiri bahwa yang hari kiamat yang akan datang itu Allah ya. Nah, kita lihat rupa Allah itu seperti apa. Kalau kita orang Kristen tahu bahwa ketika kedatangan Yesus kedua kali, dia akan sama seperti cara dia naik ke sorga. Betul apa tidak, teman-teman yang Kristen? Betul. Kisah para Rasul 1 ayat 11 dikatakan oleh para malaikat ketika orang-orang Galilea meratapi kenaikan Yesus di sorga, dikatakan oleh para malaikat, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau melihat ke langit? Meratap di langit. Yesus ini yang naik ke sorga, ya, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, jadi nanti kita nggak bingung. Oh, jadi ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia, seperti apa cara dia naik ke sorga? Berarti dengan kemuliaan tadi. Dengan kemuliaan. Kita lihat di surah Al-Qalam. Saya mau naikkan orang Islam dulu, Bang RK. Gak enak kalau nggak ada orang Islam. Kayak kita tadi bilang monolog lagi. Gak enak kalau nggak ada orang Islam. Tadi orang itu sudah jatuh dia. Kita lihat nanti rupa. Kita kan, saya tadi sudah bilang komprehensifnya. Kalau Anda tanya bagaimana nanti rupa Yesus pada saat kedatangan kedua kalinya Joseph, sudah ada dalilnya. Kisah para Rasul 1 ayat 11.
Kemudian Matius 24 ayat 29 sampai 31 tadi. Nah, saya mau tanya orang Islam, rupa Tuhanmu ketika datang ke dunia ini pada hari kiamat itu seperti apa? Sudah terbuka oleh Bang RK, terima kasih. Itu surah dalam Al-Quran juga sama, surah Al-Qalam ayat 42. Itu nanti rupa Tuhanmu pada saat dia datang pada hari kiamat. Apa yang disingkapkan pertama kali nanti Tuhanmu? Sabar, kita naikin halo. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Tembuskan ke 2M teman-teman malam ini teman-teman. Halo, selamat malam. Suruh nandar di bawah tap layar ya. Kalau ada nandar suruh dia tap layar di bawah. Saya bingung Bang RK, sorry saya potong sedikit. Saya sedikit menanggapi yang komentar di bawah. Banyak yang bilang emang Al-Quran kudu dihafal katanya. Harus banget dihafal. Yang komen Islam. Kalian jangan bermuka dua dong. Katanya Oten yang cuma bisa terjemahan. Giliran perwakilan representatif Islam naik di sini kalian nggak ngakuin bahwa itu Islam. Jangan begitu. Orang Kristen mana yang di belakang rumahnya, di dinding rumahnya itu ada lukisan Ka'bah. Tadi Bapak itu ada lukisan Ka'bah, betul apa enggak Bang RK? Ngeliat nggak tadi? Betul, saya lihat dengan mata kepala saya. Orang Kristen paling enggak itu lukisan perjamuan kudus, iris kuping saya. Apalagi mama-mama Batak, apalagi keluarga-keluarga dari Batak. Betul nggak teman-teman yang dari daerah Sumatera Utara, yang dari Medan, yang dari Batak? Mana ada lukisan Ka'bah mereka orang Kristen? Adanya lukisan perjamuan kudus. Jadi jangan Anda menyangkali bahwa itu Islam. Ya. Atau gambar kerahiman ya, Yesus betul. kerahiman. Yesus kerahiman ilahi, betul. Masih punya tahu soalnya mereka. Lanjut Bang. Buka kameranya Alwi. Alwi buka kamera. Kau digelap terus tiap malam. Buka kameramu dulu. Aku tak pakai baju di kegelapan. Kalau enggak kuki kau. Janganlah pengen buki Bang. Ya makanya bukanya biar ada kawan di sini. Gak ada aku lagi di gelapan. Gak ada siur lihat kau. Kalau pas kau buka kamera baru bilang Alwi, gak adanya di situ kayak gitu. Alwi, buka kameramu. Kalau sabar mau nunggu tunggulah dulu bentar. Alwi, aku banget Alwi gitu. Alwi, tunggu bentar lah. Gak ada yang greget lihat kau Alwi, gak ada Alwi, gak ada di sini gak ada. Kau naik ke atas. Tunggulah bentar. Laki-laki dengan laki-laki. Kau perempuan atau laki-laki? Kalau kami dua di sini laki-laki, kau perempuan gak? Buka kameramu. Ya bentar. Jangan marah Bang. Masih harus saya begituin kau dulu baru kau pakai baju itu. Kau kayak orang kayak lihat kau kayak orang senang sekali lihat kau. Teman-teman gaskan teman-teman, bisa 2M nih guys. Buka kameramu. Tunjukkan mukamu, jangan ngerokok. Ingat, jangan merokok. Ya. Ya. Bentar ya. Nah, pergi ke tempatnya si Zuma gitu, live gitu. Alwi, itu kan lembut sekali jawabnya Alwi. Udah ambil belum Alwi? Jangan melawak Bang. Ya, gak adanya yang lawak-lawak dengan kau. Nanti ku seriusin kau bilang aku galak. Ku lawakin kau bilang jangan lawak. Mananya kamu ini? Oke. Ah, silakan. Nah, gitu ganteng kan? Nah, silakan. Ganteng. Apa yang mau korespon? Silakan. Sama Bro Joseph tuh, silakan. Oke, itu dari yang membantahnya dua ayat dari Al-Quran dan Alkitab saja. Asyura 11, bilangan 23, 19. Saya sudah bilang, iris kuping saya sesuai dengan nubuatan Joseph ya. Nah, bercanda. Ini mereka ini pertanyaannya bestseller Bang RK itu aja. Kamu sebut Asyura ayat 11, iris kuping saya. Surat itu berbunyi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, ya atau tidak? Ya. Nabimu itu dapat wahyu dari Jibril itu berangsur-angsur 22 tahun. Kenapa yang kamu gunakan orang Islam dalilnya itu aja? Sampai saya hafal di luar kepala loh. Sampai yang tadinya saya udah 2 tahun lupa, berkat kalian bisa hafal. Ya, itu aja dalilnya. Itu aja ditanyain Tuhanmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asyura ayat 11 Joseph, surah Al-Ikhlas Joseph. Qul huwallahu ahad Joseph. Aduh. Iya, itu bantahan sudah jelas Bang. Terus semua Bang jelasin. Saya bantah ya. Saya bantah dulu ya Asyura ayat 11. Oke.
Asyura ayat 11 Bang RK. Saya minta tolong lagi Bang RK. Aman. Ya, kalau mau buka biar saya yang bukakan aja. Asyura ayat 11. Asyura bukan asyuara ya, beda Asyura dengan asyuara. Nanti dia ada beda, ada dua surah, ada namanya Asyura, ada namanya asyuara. Yang mana nih? Yang surah 59 kah atau surah 42? Bukan, surah Asyura. Ada nggak? Asyura pakai ASY. Ada nggak? Coba saya bukakan. Surah berapa ya? Sebentar. Oh ya, Asyuara bukan. Bukan Asyuara. Bukan. Berarti surah 42 tadi. Iya, Asyura. Oh iya, dia pakai SH ya. Kok pakai SH? Harusnya pakai SY itu. Ayat apa-apa lah. Ayat 11. Ayat 11. Oke. Kita baca di ayat paling terakhir. Di scroll dulu Bang, bahasa Arabnya Bang, biar orang Islam yang nggak pernah baca Al-Quran ketahuan tuh pada bilang saya menipu, itu ayatnya nggak ada. Bodoh, kamu nggak pernah baca Al-Quran apa? Di scroll bawahnya Bang, di kalimat bawah, di ayat bawah. Terus, oke. Agak lagi, dikit lagi, sorry, dikit lagi. Ini kah? Enggak, belum, dikit lagi. Nah ini di laisanya, laisa tidak ada, laisa kamislihi syai'un wa huwas, boleh bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Laisa itu wahwas samiul bathir, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dia maha melihat, maha mendengar. Oke, itu artinya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Tuhanmu tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Oke, pertanyaan saya simple. Tuhanmu itu berjisim nggak? Mempunyai suatu hal yang berbau fisik nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Kan sudah disebutkan jelas tidak serupa dengan apapun. Ya udah, berarti kita benar ya, nggak punya ya. Kunci aja jawabannya teman-teman. 3.900 orang, 4.000 orang nonton. Bang ini tadi kan kamu harusnya memperhatikan loh. Bang RK tadi udah buka surah Al-Qalam ayat 42. Tampilkan lagi Bang RK, minta tolong. Udah, saya udah buka. Nah, kita baca di Arabnya saja. Yauma yuksafu ya. Nah, benar kan? Yauma yuksafu. Yauma yukshafu an sakiu. Tuh, pada hari betis disingkapkan. Kita baca langsung terjemahannya aja Bang, biar nggak lama. Nah, ingatlah pada ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Pertanyaan saya, betis siapa yang disingkapkan? Buat jujur ya. Itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, tolong jelaskan kepada teman-teman Kristen. Kamu nggak perlu jelaskan ke saya karena saya mantan Islam, saya tahu istilah mutasyabihat, mujassimah, apapun itu dalam istilah Islam. Kalau ada yang saya tidak tahu pasti saya bertanya duluan. Jelaskan kepada teman-teman Kristen 3.900 orang, mutasyabihat itu artinya apa? Oke, sebentar. Lama, ayat-ayat yang tidak bisa dijelaskan secara lebih jelas, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kamu? Iya itulah. Ya, bilang thank you Joseph, terima kasih murtad gitu. Terima kasih orang murtad, ternyata kamu ada gunanya. Saya pikir kamu murtad nggak ada gunanya gitu. Iya. Ada guna dong, berarti saya membantu orang Islam di sini. Iya, Bang. Ya udah, saya nggak googling, saya sudah bilang, saya sudah tahu mutasyabiha itu apa. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, kamu nggak bisa jawab ya, itu mutasyabiha. Kita lihat, kamu tolong besar ke layar saya Bang RK. Ini kayaknya agak sulit kalau saya minta Bang RK minta tolong. Memang ini agak. Soalnya saya pakai websitenya dari benar-benar dari Arab ya. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada berbagai macam Arab ya. Nah, ini hadisin.com. Nih, hadisin.com ya. Apa ini hadisin.com? Baca di sini. Ensiklopedia terjemahan hadis-hadis Nabi. Ya, hadis Nabi loh ya ini. Nggak bohong ini ya. Kamu bisa baca bahasa Arab gundul ini? Itu hadis. Iyalah hadis. Nih, bisa baca? Hadis berapa? Hadis berapa ya nanti kita baca di sini. Hadis berapa nanti kita baca di sini. Kamu bisa baca dulu nggak? Ini sahih kok derajatnya. Tahu nggak? Tidak bisa lah, itu nggak ada garis-garis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'ah. Yaksifu Rabbuna ansaki. Wah, masa bahasa Arab gundul aja kamu nggak bisa? Kamu tahu nggak sih Al-Quran kamu sebelum ada harokatnya, tanda bacanya itu gundul kayak gini?
Gimana kamu kalau hidup di zamannya Muhammad, kamu di depak kamu mau bisa baca? Iya, makanya itulah aku hidup Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Yaksifu Rabbuna. Apa artinya? Kita langsung baca aja ya. Saya lagi malas baca tulisan cacing ini. Kita baca di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, secara marfu, Tuhan kita baca pelan-pelan. Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka yang biasa sujud di dunia karena riya dan sum'ah. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus menyingkapkan betisnya supaya orang pada sujud? Ini Tuhan lo, beneran Tuhan lo. Kan tadi Bang RK bukakan surah Al-Qalam ayat 42 itu kan nggak jelas ya. Betis siapa yang disingkapkan? Di situ dikatakan hadis berapa dulu itu, Bang? Nih, hadis apa dulu di sini nih? Nih, ini akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nih hadisnya. Hadis apa nama Musnad Ahmad ke? Ini caranya aja dari Abu Said nih. Saya mau saya carikan ini hadisnya. Nih, baca derajat hadisnya. Iya, biar aku nyari di sini di MC hadis juga, Bang. Oh, dari hadis juga nih. Hadis sahih muttafaq alaih. Nih. Iya, apa namanya nomornya? Tuh, kamu agak ribet baca ya. Aja itu di situ, baca aja. Gak ada yang nipu-nipu. Kami on cam semua di sini. Kita cari di website yang lain kalau misalnya ada yang bilang saya itu buat websitenya ya. Awas kalian, kurang ajar kalian. Kami on cam semua di sini. Salah sebut, salah bicara kami penjara. Jadi betul. Kau takut. Data kami valid semua. Ntar ya. Lagian betis disingkapkan itu hari penghakiman, bukan secara letterlet itu artinya betis. Nih. Hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Sama nggak kira-kira nih? Baca. Nih. Lalu dia menyingkap betisnya maka sujudlah seluruh orang beriman kepadanya nih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ingat ya, ini perawinya Abu Sa'id Al-Khudri, orang Islam. Jangan bilang saya penipu. Teman-teman Kristen, ayo kita main fair. Berapa tadi hadisnya? Hadis berapa? Nih, hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Ini perawinya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca lagi di sini website yang inilah yang lebih jelas dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sama ya? Sama. Derajatnya apa? Sahih. Di sini kenapa saya pakai ini, teman-teman? Ini website dari luar. Ini website dari luar, mereka penjelasannya lengkap. Nih, ada uraian. Kita baca di sini. Allah, kita baca bareng-bareng. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan betisnya yang mulia. Beneran loh, Tuhanmu menyingkapkan betisnya. Kita baca di sini. Nanti apakah ketika kamu bilang oh itu maknanya penghakiman, kita baca nanti dijelasin loh di sini bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus ditakwil, melainkan diterima. Nih baca. Lantas seluruh laki-laki dan wanita yang beriman bersujud kepadanya. Ya. Nah, ini di sini dikatakan, dijelaskan di sini. Kamu baca di sini. Kita baca bareng-bareng Bang RK, teman-teman Kristen di bawah, teman-teman Islam di bawah, kita baca. Betis di sini tidak boleh ditakwilkan. Jeder yang kamu lakukan barusan ketika kamu mengatakan betis itu artinya penghakiman, teman-teman, itulah istilah dalam Islam disebut dengan ditakwilkan. Sedangkan di sini dikatakan tidak boleh ditakwilkan. Gak percaya sama saya makna takwil itu apa? Kita search di Google. Takwil itu jadi ketika sudah ada dalilnya, misalkan ini beneran betis Allah, kemudian dia bilang ini bukan betis Allah, ini bukan betisnya, ini melainkan hari penghakiman. Nah itu yang dimaksud dengan takwil. Nah, kita cari di Google kalau misalkan teman-teman nggak percaya dengan saya. Nih, takwil itu apa? Nih, takwil. Kita cari takwil di website NU online. Oke, kita cari ya. Nah, takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Jadi mereka tidak mau menerima sesuatu yang sudah difirmankan oleh Tuhan mereka sesuai dengan surah Al-Qalam 42 dan juga sesuai dengan perkataan Nabi, sehingga mereka meninjau ulang bahwa inilah bukan betisnya. Maka di sini dikatakan betis di sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan atau bencana dan sebagainya. Jadi yang kamu maksud tadi hari penghakiman ini termasuk gak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan, gak boleh ditakwilkan dengan bencana dan sebagainya. Tetapi kita baca di sini yang bikin kita termanguk-manguk Bang RK, teman-teman semuanya. Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Jadi betis itu sifatnya Allah. Coba jelasin sama saya. Sifatnya menghakimi. Saya sudah bilang nggak boleh ditakwilkan. Bukan saya yang bilang. Iya, karena aku tadi merujuk ke suara tadi.
Nggak boleh. Karena kan di situ dikatakan tidak serupa. Yang menulis jadi kalau ayat itu ini ulama, saya lebih berarti percaya serupa. ulama daripada kamu. Kamu siapa? Ini tulisannya ulama. Ini redaksinya ulama. Saya lebih percaya ulama daripada kamu. Ini sudah selesai bacaannya orang Islam. Jangan saya suruh baca sampai mana kamu? Suruh saya scroll sampai mana? Sampai sini? Hah? Orang Islam tuh kadang suka denialnya tuh keterlaluan. Di sini sudah dijelaskan nggak boleh ditakwilkan, nggak boleh ditolak, nggak boleh dimaknai dengan makna lain, apalagi dengan makna ketakutan, apalagi dengan makna bencana dan sebagainya. Sudah dikatakan di sini berkali-kali Tuhan kita akan menyikapi betis. Lebih jelas lagi bahwa betis ini sebagai sifat bagi Allah. Baca di sini. Iya, sifatnya menghakimi. Sifat apa menghakimi? Betis apa sih orang pakai perumpamaan betis untuk menghakimi? Coba deh cari kan idiom, pada hari cari betis perumpamaan. sikapkan itu pada hari penghakiman itu. Apa hubungannya ketika lagi dihakimi nih? Bayangin deh, lagi dihakimi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada betis di langit. Lu kaget gak kira-kira? Iya, kan hari penghakiman itu semua duduk semua di betis disingkapkan semua. Apa? Nggak ada semua betis disingkapkan. Kamu sekali lagi ini dikatakan hanya Tuhan, bukan orang. Semua orang disingkapkan. Baca di sini, makanya kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya. Jadi Tuhanmu itu menyingkapkan semua betis. laki-laki. Semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka. Asap rokokmu, Albi. Matikan dulu rokokmu. Ya udah. Kok kamu bilang betis Allah itu mengerikan? Saya suka. Nggak ada aku bilang mengerikan. Itu bukan makna letterlet itu betis. Saya sudah bilang. Saya berbicara pakai data. Mana datamu? Silakan tunjukkan data. Data saya jelas mengatakan bahwa betis ini dikatakan sebagai sifat bagi Allah. Kenapa betis itu sifat? Data tadi kuat di suara 11 tadi. Kuat kali. Data kuat. Ya, data kuat sama dengan kuat. Surah Al-Qalam itu Al-Quran bukan perkataan Allah, bukan. Ini perkataan Nabi, bukan? Kira-kira di sini. Apa mau kamu bilang bahwa Allahmu lebih kuat daripada nabimu sehingga nabimu bisa sesat ketika mengatakan ini gitu? Iya, nabimu itu bisa sesat. Hanya Allah yang benar. Berarti bukan maksum dong. Rifa sia-sia dong dia ngomong kuar-kuar bahwa di dalam Islam nabi dan rasul itu maksum, tidak bisa salah. Kamu punya infalibel ngambil dari kuasanya yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus kamu. Ngambil infalibel, tidak bisa bersalah, tidak dapat bersalah kamu. Berarti kamu mau mengatakan surah Asyura lebih kuat daripada hadis Nabi yang sudah Enggak, aku membantah pernyataan tadi. Allah itu akan datang itu berwujud manusia. Tidak. Pakai data deh, nggak apa-apa. Kamu mau lawan saya, mau bantah saya, silakan. Mau nerima. Iya, di bilangan 2319 tadi kan di situ dikatakan Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Sejak kapan kamu lari kepada Alkitab? Memangnya Tuhanmu ada di Alkitab? Sejak kapan Alkitab itu dianggap sebagai benar? Kalian sendiri mengatakan Alkitab dipalsukan. Tolong pakai logika ya. Saya lagi ngomongin Al-Quran dan hadis dan lagi Tuhanmu yang lagi dibicarakan, bukannya Alkitab. Nanti kalau kamu sudah bisa menjawab, baru kita ke Alkitab. Kan tadi kayak gitu. Sesuai dengan pola pikir kamu. Tadi kamu ketika membangun premis itu duluan menyebutkan surah Asyura atau bilangan 23 ayat 19? Saya tanya sama kamu. Aku membawakan data dua yang kuat yang membantah pernyataan bahwa Tuhan datang sebagai manusia atau Tuhan itu pernah jadi manusia. Bilang sama teman-teman Islam, tolong kecepatan berbicara dengan kecepatan berpikir itu harus seimbang. Jangan kecepatan berbicara lebih cepat daripada kecepatan berpikir. Saya sudah menerima bahwa kamu membawa dalil dari Al-Quran maupun Alkitab. Yang saya pertanyakan kejujuran kamu adalah, tadi ketika kamu membangun premis, kamu itu lebih dulu menyebutkan Al-Quran, baru kemudian bilangan. Betul nggak, RK? Betul nggak, teman-teman? Nah, ya sudah, berarti dibahas duluan Quranmu. Sekarang saya minta kamu bantah data yang ada di sini dengan data, silahkan. Apa yang mau dibantah lagi? Di situ kan secara berarti kamu menerima bahwa betis di sini beneran Allah yang menyingkapkan betisnya. Kemudian di sini bukan berarti Allah itu manusia. Betis ini tidak boleh ditakwilkan, nggak boleh, berarti harus diterima. Nggak boleh diterima, nggak boleh, harus diterima. Menetapkannya sebagai sifat. Kamu nggak punya dalil. Orang udah kuat aja dalilku. Dalilnya apa? Oke, sekarang kalau misalkan kamu dalilnya Asyura ayat 11 tidak ada yang serupa dengan dia, berarti betis Allah nggak serupa dengan makhluk gitu. Betis apa dia?
Bukan seperti itu. Berarti kan tidak serupa dengan makhluk. Iya, berarti kita lagi ngomongin betis, bro. Jangan lari-lari, ini fokus ke betis. Berarti kalau tidak serupa dengan makhluk, berarti betisnya Allah nggak seperti makhluk. Seperti apa, bro? Sebutin. Enggak, dikatakan bukan seperti. Tidak yang serupa. Tidak serupa dengan makhluk, berarti seperti apa? Ini loh dijelaskan. Tidak ada kamu bisa baca nggak? Kamu bisa fokus. Kamu bisa fokus nggak dengan apa yang data tertampil di sini? Dikatakan apa? Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, dari sifat-sifat Allah yang kamu ketahui ada berapa sifat Allah? Iya, seperti disikapkan di situ. Ada berapa? Ada berapa? Itu sebagai hari penghakiman. Ayo dong fokus dong, jangan bikin orang kesel. Sifat Allah ada berapa dalam Islam? Ada berapa 99. sifat? Itu nama lain, 20, Abdul. 20. Itu nama lain, bukan sifat. 20. Itu nama lain, nama-nama lain dari Allah, Asmaul Husna. Sifat 20. Allah itu ada 20. Ya. Nah, saya lagi ngajarin anak TK, tau nggak? Iya, sifat tahu. Allah ada 20. Pertanyaan saya, dari 20 sifat Allah ada nggak betis? Tidak ada. Nggak ada. Berarti ini sifat yang baru ya? Di luar dari 20 Bukan, sifat itu ya? supaya kita memahaminya sebagai hari penghakiman. Coba saya tanya sama kamu, jujur. 20 sifat Allah apa aja, sebutin artinya sama artinya. Coba 20 sifat Allah bisa nggak kamu sebutin nggak? Wujud, kidam. Artinya wujud apa? Wujud ada. Wujud ada, kidam apa? Nanti lah belum kutengok lagi tuh. Lalu aku. Astagfirullahaladzim. Kasihan Tuhanmu nungguin untuk dibela. Karena dalil dalam Al-Quran kan jelas. Intang surullaha. Tolonglah Allah. Hendaklah kamu menolong Allah. Hendaklah kamu menolong agama Allah. Masa kamu entar-entarin nolong Allah, nolong agama Allah. Gimana sih bro? Sekarang loh. Loh iya loh. Nunggu dia. Kan kalian semua ini orang Islam ini jadi personal assistant. Jadi PA-nya Allah. Dia udah gak kuat. Biarkan dia tanya iman kita lah. Ya udahlah, kamu nanya iman kita aja lah. Kalau kamu nggak bisa jawab imanmu, makanya saya bilang kamu kalau misalnya nggak mau bingung jadi Kristen. Enggak, aku nggak berpolemik. Teman-teman, kita sudah menyaksikan diskusi agama ini, namun melalui diskusi ini saya merasa terharu. Mengapa terharu? Karena saya merasa kasihan kepada orang-orang yang sampai saat ini setelah mengerti kebenaran, setelah dibukakan pengertiannya, tetapi Roh Kudus tidak memberikan iluminasi ataupun pencerahan kepadanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya terharu oleh karena orang-orang yang mengerti kebenaran tetapi masih tetap hatinya gelap dan juga hatinya digelapkan oleh selaput-selaput yang belum terbuka sehingga belum bisa mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang menjadi manusia, yang menjadi jalan penyelamat antara manusia yang berdosa ini kepada Allah. Karena itu teman-temanku, pada saat ini jika engkau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberitakan, janganlah keraskan hatimu. Biarlah Roh Kudus melembutkan hatimu dan membuat engkau menerima Tuhan Yesus, bertobat dari dosa-dosa agar engkau diselamatkannya. Tuhan Yesus memberkati.